Salam teman-teman, sobat-sobat. Kembali saya Bung Temadi Putra akan berbincang dengan seorang narasumber yang penuh dengan satu pengalaman hidup bersama Tuhan. Topik yang kami perbincangkan adalah manuver kehidupan bersama Tuhan. Nah, sekarang kita temui beliau. Salam Bapak Profesor Dr. Daniswara K. Haryono, SH.MH. MBA, yang saya sapa dengan penuh kasih sebagai Prof. Danis atau Prof. Daniswara. Shalom, apa kabar Bung Tema? Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Dan bukan sekedar tanya kabar, kita bersalaman dulu. Ya. Terima kasih ya, Prof. Danis ya. Saya berada di ruang kerja Prof. Danis. Dan puji Tuhan, beliau saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia. Jadi agak sedikit saya sorot kamera ini, ruang resmi, ada gambar Wakil Presiden dan ada gambar Presiden. Baik, Prof. Danis, ini sudah lama saya rindukan perbincangan ini. Dan saya memperkenalkannya tidak panjang-panjang, nanti boleh Prof. Danis tambahkan. Yang pasti saat ini di hadapan saya, Prof. Danis adalah Rektor Universitas Kristen Indonesia atau Rektor UKI. Yang kedua, jujur, kita sama-sama alumni SMA 4 Jakarta, Jalan Batu, dan kita sama-sama lulus tahun 1980. Benar ya? Ya, betul. Ya. Dan satu lagi yang saya tahu, Profesor Daniswara adalah pengacara. Baik. Boleh ditambahkan sedikit hal-hal lain sebagai informasi saja. Jadi sebagai rektor, pengacara, apalagi ya kegiatan di bidang lainnya itu? Iya, makasih Bung Tema. Ya. Jadi saya tersanjung juga nih Bung Tema yang membawakan langsung. Puji Tuhan. Ya, kita tentunya pertemanan dari SMA. Iya. Itu udah lebih dari 40 tahun ya. Dan dari situ tentunya kita sama-sama tahu lah. Saya dulu itu sebenarnya nggak bisa membayangkan ada profesi lain selain menjadi militer. Saya punya cita-cita tuh pengen jadi militer dari SMP, SMA, ya. Dan mestinya kalau misalnya kita pakai pikiran manusia, harusnya nggak ada alasan yang bisa membatalkan niat saya tersebut karena persiapan saya cukup. Tapi kenyataannya nggak bisa lolos, ya, walaupun sampai di Magelang juga. Singkat kata, itu dulu istilahnya mau masuk akabri ya? Masuk akabri. Iya, itu istilahnya ya, zaman kita ya. Iya, iya, istilahnya itu. Terus kemudian dalam perjalanannya ternyata akhirnya, ya kalau misalnya saya berkuliah waktu itu S1 Hukum di Universitas Kristen Indonesia, itu bukan saya yang daftar. Itu yang mendaftarkan dulu pacar saya, sekarang istri saya. Ya, baik. Ya, dia yang daftarin tanpa saya tahu karena waktu itu saya udah stres aja gagal di akabri. Oh, sempat stres. Sempat stres. Terus singkat kata akhirnya ternyata saya bisa menyenangi dunia hukum. Iya, akhirnya ya udah. Tapi awalnya saya bukan jadi pengacara dulu. Saya justru jadi pengusaha. Saya mulai jadi pengusaha tahun 1984, artinya tepat 40 tahun. Iya, iya. Ya, jadi pengusaha dulu, terus berlanjut, dan pengusaha itu kebanyakan saya justru bisnisnya di luar Jakarta, bahkan di luar Pulau Jawa, kebanyakan seperti itu. Artinya 40 tahun jadi pengusaha, kemudian kalau jadi pengacara saya 29 tahun udah, kemudian kalau jadi akademisi, ya itu 14 tahun. Terus kemudian yang lainnya kalau menjadi arbiter saya baru mungkin 2 tahun lebih lah jadi arbiter. Nah, itu kegiatan-kegiatan saya yang saya lakukan, dan saya merasa bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Semuanya dilancarkan. Jadi betul-betul saya merasakan anugerah Tuhan dimanapun Tuhan amanahkan kepada saya. Jadi selain menjadi militer itu semua jalan Tuhan. Nggak tahu gimana tiba-tiba saya jadi pengusaha, nggak tahu gimana saya tiba-tiba jadi pengacara. Semua nggak ada yang kebetulan. Dan Prof. Danis aktif di keorganisasian bidang itu ya? Bidang itu karena basicnya memang saya orang yang doyan organisasi.
Ya dari SMP, SMA kan saya OSIS terus. Iya. Ya, jadi habis itu setelah itu ya dimanapun saya masuk pasti saya aktif. Ya. Di Dan organisasi lahirlah organisasi alumni SMA 4, kira-kira ya, begitulah ya, betul. antara kita ini ya. Baik, Prof. Danis, sedikit tentang UKI, Universitas Kristen Indonesia. Ya. Beratkah beban menjadi rektor kampus ini yang membawa kelembagaan Kristen, dan bagaimana perkembangan singkatnya? Ya, saya membayangkan bahwa Universitas Kristen Indonesia ini saya sebenarnya terkagum-kagum. Sebagai universitas Kristen pertama yang ada di Indonesia. Iya, benar. Bahkan menjadi universitas swasta ketiga di Indonesia. Dan pertama Universitas Islam Indonesia UII, kedua Universitas Nasional UNAS, yang ketiga UKI. Berdiri 71 tahun yang lalu. 1953. Kemudian saya berkuliah di sini. Terus tiba-tiba Tuhan arahkan saya, begitu saya menjadi doktor, tiba-tiba rektornya langsung minta saya untuk bergabung di program Magister Hukum. Kemudian nggak lama kemudian saya menjadi Kaprodi Magister Hukum, itu 2010. Kemudian 17 bulan kemudian saya menjadi Direktur Pasca Sarjana pada waktu itu. Buat saya memang berat sekali sebenarnya, karena ada nilai-nilai yang harus kita bawa terus. Kita menjadi pekerja atau pimpinan di satu universitas aja udah berat. Apalagi universitas ini menyandang K di tengah, Kristen. Artinya banyak nilai-nilai yang harus diperjuangkan, yang harus dipertahankan. Dan huruf ketiganya adalah I, Indonesia. Jadi memang kalau mau menjadi pelayan, mau jadi pejuang, memang harus punya mental yang cukup kuat kalau misalnya masuknya di Universitas Kristen Indonesia. Dan saya sebagai rektor UKI pertama yang berlatar belakang entrepreneur, bahkan berlatar belakang pengacara juga pertama kali. Jadi rasanya memang saya sebagai makhluk yang berbeda dengan rektor-rektor sebelumnya. Jadi sekarang sudah memasuki periode kedua ya sebagai rektor. Periode kedua, tepatnya sekitar 6 tahun lebih sedikit lah. Saya sisa waktu tinggal 20 bulan. Sedikit lagi, terakhir prestasi UKI apa? Berkat anugerah Tuhan, memang di tahun 2022 itu UKI memperoleh akreditasi unggul. Dan UKI menjadi universitas Kristen pertama yang terakreditasi unggul. Kemudian juga selain itu kita lihat lagi bahwa bukan hanya unggul di mata pemerintah, tapi juga terakreditasi internasional. Ada beberapa program studi terakreditasi internasional. Kemudian beberapa laboratorium juga ter-ISO 9001/2015. Kalau prestasi kemahasiswaan saya kira banyak sekali ya saat ini, tapi memang itu semua anugerah Tuhan luar biasa. Amin. Baik, jadi saya memang sedikit menggali tentang UKI karena tahun 70, 80-an, 90-an abang kandung saya, kakak ipar saya, famili saya pernah jadi dosen di sini. Tapi saya tidak sebut namanya ya. Nah, topik perbincangan khusus kita, Profesor Daniswara, adalah manuver kehidupan bersama Tuhan. Kita tahu pesawat tempur di udara menghadapi musuhnya, dia harus mampu bermanuver supaya dia mengalahkan musuh dalam hal kita bincang ini, persoalan hidup. Apa yang menjadi catatan penting dan sangat berdampak bagi pribadi Prof. Danis, anak-anak, istri segala macam, ketika ada satu problema hidup, mungkin satu kali atau berkali-kali, dan pada akhirnya diyakini Tuhan bersama Prof. Danis. Silakan. Jadi kalau bicara mengenai perjuangan saya di UKI untuk mengangkat UKI menjadi satu universitas yang unggul, tentunya banyak sekali. Pada saat saya menjadi rektor 2018 diangkat jadi rektor, kondisinya memang agak mengkhawatirkan. Pada saat itu UKI masih terakreditasi B. B-nya ini bisa dibilang B kurus karena skornya 301. Turun satu skor aja jadi 300, maka jadi C. Belum lagi pada saat itu mungkin udah rahasia umum bahwa
UKI ini doyan tawuran. Iya. Terus banyak kasus-kasus hukum dan sebagainya. Iya. Ya, tapi memang pada akhirnya saya berusaha untuk mendata. Saya melihat apa sih sebenarnya keunggulannya UKI, apa sih kelemahannya UKI. Terus kemudian saya berpikir bagaimana strateginya. Ya, saya menganggap juga kalau UKI ini satu unit yang mesti kita pikirkan. Iya. Nah, unit ini kita mesti tahu strateginya. Ya, kalau saya latar belakang bisnis 40 tahun, saya langsung berpikir produknya gimana, kemudian price-nya, place-nya, promotion-nya, itu saya pikirkan sebagai manusia. Tapi paling tidak saya dengan K di tengah, ini saya mulai semuanya saya bawa dalam doa. Ya, bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Kemudian juga saya menyerahkan diri pada Tuhan. Saya berusaha all out semuanya. Jadi kalaupun itu berhasil, tentunya adalah itu semua karena anugerah Tuhan. Iya. Dan Tuhan buktikan itu semua. Ya. Yang paling penting kita serahkan hati kita serahkan semua fokus dan pikiran kita untuk memajukan, karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya. Baik. Sekarang boleh sedikit keluar dari kisah UKI, karena pribadi kita adalah pribadi yang lengkap sudut-sudutnya ya, begitu ya, Prof. Danis ya. Pernahkah di tengah perjalanan hidup, katakanlah berkeluarga, ada keterpurukan yang luar biasa? Ya. Ini kita bicara masuk keluarga ya. Ya. Boleh bersaksi. Ya. Saya menjadi pengusaha mulai tahun 84. Kemudian mulai cukup besar sekitar tahun 91, 92. Ya. Dan puncaknya sebetulnya pada saat terjadi krisis 98-99. Ya. Itu posisi saya lagi kenceng-kenceng ya tuh sebagai pengusaha. Dan pada saat itu begitu krisis, hancur sampai sehabis-habisnya. Bangkrut habis sampai saya nggak punya apa-apa pada saat itu. Ya, dari yang semuanya saya merasakan saya punya, hidup itu mudah buat saya, ternyata hancur lebur, nggak punya. Rumah nggak punya, mobil nggak punya, semua hancur. Jadi itu 98, 99. Karena krisis ya, intinya karena krisis, ya. Karena saya nggak ngapa-ngapain pada saat itu, tiba-tiba kurs opa. Kurs dolar. Saya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba suku bunga tinggi sekali. Saya nggak ngapa-ngapain, yang hancur duluan itu justru bank saya dan asuransi saya. Mereka hancur semua. Otomatis saya kena imbasnya. Dan yang luar biasa kan, hampir semua nggak ada yang lolos pada saat itu. Cuman ada yang mungkin kenanya cuma sedikit karena nggak lagi kenceng larinya. Saya lagi kenceng-kencengnya tuh, lagi kenceng-kenceng, tiba-tiba dihajar, hutang lompat begitu banyak, aset hilang begitu banyak. Karena saya pada saat itu juga berusaha untuk mempertahankan integritas saya. Jadi kalau ada hutang ya harus dibayar. Cuman kan hutangnya lompat sekian kali lipat. Tapi saya ingat juga bahwa kita kan mesti cerdik seperti ular. Jadi berusaha mencari argumentasi, kemudian kita keluarkan kemampuan kita untuk bernegosiasi. Jadi kita coba selesaikan. Tapi pada saat itu benar-benar hancur lebur. Bagaimana sikap istri dan anak? Iya, kalau anak masih kecil-kecil pada saat itu ya. Terlalu inilah ya, memikirkan ya. Tapi kalau istri, ya saya bersyukur bahwa istri saya cukup sabar, dan dalam posisi yang sulit justru dia mendukung habis saya. Gitu. Jadi saya sempat terpikir juga waktu itu mau pindah negara, ya, karena saya anggap di Indonesia ini nggak memberikan harapan apa-apa pada saat itu ya. Tapi akhirnya kita putuskan kita tetap bertahan di Indonesia. Nah, saya memang tahu persis itu krisis 98-99 ya. Dan sebagai jurnalis ya, saya juga ngerti yang namanya krisis politik dan keamanan yang luar biasa ya, mengerikan lah itu ya. Jadi membayangkan bangkrutnya banyak pengusaha segala macam begitu. Bagaimana Prof. Danis merasakan perbedaan kedekatan dengan Tuhan ketika sukses dan bangkrut seperti itu? Ya, pada saat itu saya merasakan bahwa kita nothing. Kita tidak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Sampai ke titik itu ya? Sampai ke titik itu. Yang saya pikir sebelumnya tuh saya tuh hebat. Karena saya punya segalanya. Jadi ada teman SMA juga kerja sama saya, teman di universitas juga kerja sama saya, teman SMP, semuanya
saya sangat powerful, saya merasakannya seperti itu. Yeah. Tapi kenyataannya ya dalam hitungan hari tiba-tiba udah hancur lebur. Jadi dari situ betul-betul kita mesti bersandar pada Tuhan. Ya kita ambil satu keputusan yang berani tentunya. Misalnya saya ini kan karena orang organisasi. Pada saat itu posisi saya 98 itu saya lagi jadi wakil ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta. Dan waktu itu ketua umum saya ada mantan Menteri Perdagangan. Dia bilang sama saya, Mas, ini anggota semua tiarap, Mas, hancur semua, Mas. Mas Danis kan latar belakang hukum. Kenapa Mas Danis nggak bikin satu lembaga atau badan advokasi yang membela mereka? Idenya dari ketua umum saya pada saat itu. Ada celah ya? Ada celah. Jadi saya pikir, oh ya betul juga. Saya bikin LBH HIPMI pada saat itu. Kemudian saya rekrut teman-teman yang punya latar belakang hukum. Padahal saya belum jadi advokat. Saya baru urus izin pada saat itu. Saya baru urus izin, kemudian saya mengerjakan itu. Dan saya lihat benar, paling tidak hidup kita ada manfaatnya di sini. Daripada mungkin kalau kita pindah ke luar negeri. Karena pada saat itu yang terjadi adalah orang-orang dari golongan atas, ya, kalau misalnya pengusaha besarnya semua pergi. Kemudian orang-orang yang hebat-hebat pergi. Mungkin dia jadi dosen di Australia atau di mana segala macam. Kita disisain ini sebenarnya orang-orang yang nggak punya duit. Menengah itu ya. Dan nggak bisa lari. Itu kalau nggak salah kalangan menengah ya. Terdampaknya ya. Ya, tapi justru sebenarnya yang berjibaku nggak ada pilihan lain adalah kalangan kecil. Justru masyarakat, kalau misalnya saya selalu membandingkan pengusaha mana, pengusaha kecil. Mereka yang berjibaku karena mereka nggak ada pilihan lain. Pengusaha menengah masih ada pilihan. Mereka masih bisa lah lari ke negara lain segala macam. Karena di sini memang serba nggak jelas. Kita mau bisnis nggak bisa, mau bekerja nggak bisa, bahkan keluar rumah pun agak sulit pada saat itu kondisinya. Jadi seperti itu. Memang kita berharap pada Tuhan, tapi kan Tuhan juga berikan kepada kita hikmat dan pikiran juga. Saya akhirnya dan istri juga sepakat kita mau jadi terang dan garam di Indonesia. Apa hasil mendirikan advokasi tadi? Maksudnya dari keterpurukan apakah akhirnya bisa sedikit perlahan bangkit, dan dalam konteks ini kan artinya ekonomi ya. Betul. Bagaimana itu? Jadi pada saat itu otomatis banyak teman-teman yang saya bantu. Saya bantu. Hampir tanpa bayaran pada saat itu. Sama-sama susah. Sama-sama lagi susah. Kemudian tapi paling tidak saya mengasah kemampuan saya. Dalam waktu singkat saya mampu paling tidak menjadi pengacara yang lumayan dikenal orang. Jadi pada masa itu pun juga setelah keluar Undang-Undang Advokat tahun 2003, saya langsung diminta menjadi Ketua Perhimpunan Advokat Jakarta Utara. Sehingga makin tajam lagi tuh. Saya pertajam lagi dan luar biasa berkat akhirnya hadir ke saya. Artinya tuh secara gamblang adalah perkara yang ditangani begitu ya. Ada perkara. Awalnya sih kita melayani orang aja. Diawali dari situ ya. Tanpa pamrih. Tapi rupanya hukum tebar tuai terjadi. Betul. Jadi pada saat kita membantu orang, dia sudah lepas dari resesi, kemudian dia bangkit lagi, dia ingat kita. Mulai profesionalisme kan di situ ya. Kita bicara profesionalisme. Baik. Apakah ada rasa pertumbuhan rohani yang lebih setelah melewati masa susah itu di dalam pribadi Prof. Danis, istri, dan bahkan tertular ke anak-anak? Jadi baik dari sisi bisnis maupun dari sisi sebagai pengacara, Tuhan pulihkan semuanya. Walaupun mungkin dari sisi materi nggak sebesar dulu. Tapi paling tidak Tuhan pulihkan, paling tidak segala sesuatunya menjadi cukup. Cukup, nggak ada masalah. Nah pada saat itu baru tahun 2006 saya bergabung di Universitas Kristen Indonesia. Saya ini sebetulnya nggak pernah sebagai profesional murni dalam arti bekerja untuk orang. Dan UKI ini akhirnya memberikan kesempatan saya untuk paling tidak saya memberikan sesuatu dan ada hitungan atau paling tidak ada key performance indikatornya yang saya harus jalankan. Itulah saya baru bekerja untuk orang, saya bekerja untuk universitas yang bukan saya miliki. Itu saya mulai.
Terus kemudian berjalan sampai 2010, kemudian dipercaya menjadi kaprodi dan seterusnya. Ya, ya. Setelah itu saya mengalir, karena kalau di UKI saya selalu berpikir bahwa saya ingin melayani Tuhan. Jadi kalau teman-teman mungkin mau melayani di gereja, kalau saya melayani Tuhan tapi di bidang pendidikan. Iya, memang semua bidang adalah area pelayanan. Iya. Ya, karena kita tahu untuk kemuliaan Tuhan dan kita jadi berkat di sana, kan begitu ya. Satu bidang lagi, saya tertarik satu bidang yang juga diseriusi oleh Profesor Danis, yakni bidang hukum ya, advokasi, pengacara begitu ya. Apa yang menjadi dorongan luar biasa di hati Prof. Danis sehingga mau terjun ke situ? Apa mungkin dulu pernah kena batu begitu atau bagaimana? Ya, sebetulnya kalau kena batu sih enggak ya, cuman saya berpikir bahwa saya ini termasuk dari sedikit orang yang beruntung. Ya. Tuhan perkenankan saya menjadi sarjana hukum. Kemudian Tuhan perkenankan saya memiliki license sebagai pengacara. Dari situlah saya tergerak, saya nggak boleh egois, itu semua untuk diri saya sendiri. Tapi intinya sebetulnya saya ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi mulailah dimanapun organisasi, misalnya di HIPMI, di HIPI, Muda Usaha Pribumi, kemudian juga di Kadin, pasti saya menangani bidang hukumnya. Saya saat ini menjadi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, bidang hukum dan HAM. Itu pasti karena saya mau fokus di bidang hukum, karena itulah keahlian saya. Gak ada Superman yang bisa menguasai semua bidang. Saya memilih bidang hukum, karena sebenarnya syarat dengan pelayanan dan sebenarnya kemampuan saya langsung bisa diterapkan bagi kehidupan masyarakat. Iya, bahasa sederhananya talenta passion kita di situ ya. Seperti saya, jurnalis media begitu ya. Dan untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan begitu. Betul. Ya, sekarang kita lebih kepada berbagi ya, berbagi kesaksian, konteksnya di tengah keluarga. Bagaimana Profesor Danis sampai dengan usia seperti ini menggalang kekuatan rohani di tengah keluarga? Sehari-harinya bagaimana? Ya, kalau sehari-hari yang pertama saya merasa bersyukur ya, setiap kali saya mengingatkan semua satu keluarga besar, jangan lupa bersyukur ya, mengucap syukur dalam segala hal terus. Dan yang paling penting saya mengerti, sekarang saya usia nggak muda lagi, tahun ini 64 tahun, saya udah punya cucu, punya 2 mantu, 2 anak, dan itu luar biasa. Sehingga saya tahu persis tanpa saya bicara pun saya sudah menjadi teladan bagi mereka. Jadi setiap langkah jadi saya dari tindakan ya, dari tindakan untuk jadi keteladanan. Betul. Nah, jadi saya harus mempertanggungjawabkan semuanya. Mungkin Bung Tema tahu lah ya, saya di SMA ini kan aktif di sana, aktif di sini. Mungkin apa yang saya lakukan pun sebenarnya kadang-kadang ya dunia sekuler sekali. Tapi setelah Tuhan percayakan kita di usia sampai sekian, dan itu kan juga nggak mudah, menjaga kesehatan sampai dengan usia sekarang. Dan saya anggap itu semua anugerah Tuhan. Dan saya tentunya akan lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya bersyukur anak-anak saya sangat takut akan Tuhan. Oh, puji Tuhan. Jadi mereka melakukan apapun langkahnya, pasti mereka mempertimbangkan itu menjadi pertimbangan utama bagi mereka. Ya, istri terkasih tentu sangat besar perannya ya bagi anak-anak dan suami, kan begitu ya. Betul. Apa yang Prof. Danis rasakan peranan istri dalam aspek kehidupan Prof. Danis? Ya, yang pasti hidup ini memang nggak selalu baik, pasti ada up and down-nya. Nah, pada saat down ini saya merasakan sekali peran istri sangat besar sekali, lebih besar daripada diri saya sendiri. Pada saat kita hancur, pada saat kita terpuruk, pada saat kita sebetulnya merasakan kehilangan diri kita sendiri, ya, karena semangat udah nggak ada lagi, disitulah peran istri. Dan kebetulan memang istri saya dia nggak bekerja, jadi dia fokus untuk menangani rumah tangga, tapi juga menjadi penasehat saya, menjadi pendorong saya yang utama. Pendoa juga pasti itu ya. Jadi saya merasakan itu luar biasa. Ya, saya menganggap bahwa disitulah fungsi yang utama dari seorang istri, artinya mendukung, sehingga saya
nggak pernah merasa mengeluh capek dan sebagainya, karena saya merasa saya memiliki pendukung yang luar biasa. Ya, jadi artinya lebih jauh lagi kehidupan rohani keluarga Prof. Danis itu terus dijaga, bersama-sama ibadah dan berdoa dan penuh pengharapan selalu ya, Amin. Mengandalkan Tuhan ya. Amin. Nah, sekarang sebagai seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan, apa konsep Profesor Danis untuk generasi ke depan? Dalam hal ini boleh kasih contoh kepada anak-anak. Apa yang ditanamkan dan apa yang diharapkan, dan bahkan mungkin mau tidak mau mengarahkan mereka sampai jadi seperti apa sekarang ini. Boleh bercerita. Ya, yang luar biasa ini kita sekarang hidup dalam era disruption, era perubahan. Betul. Saya sama lah Bung Tema juga, kita berasal dari generasi baby boomer. Iya. Gayanya mengalami semua. Betul. Jadi gayanya pasti beda sekali dengan generasi X, Y, Z bahkan ya. Nah, Gen Z ini memang unik sekali. Sekarang hampir student saya semuanya kecuali yang S2, S3 ya, tapi S1 atau D3, D4 itu mereka memiliki gaya yang berbeda. Apakah salah mereka? Enggak juga. Saya menganggap justru mereka ini adalah generasi yang luar biasa. Asalkan kita bisa arahkan dengan baik. Misalnya, mereka itu udah terlahir dengan teknologi. Betul. Mereka menikmati semuanya dan segala sesuatunya memang dengan teknologi. Kalau misalnya kehidupan politik mereka pun sebagian besar mungkin semuanya disupport dengan teknologi. Bahkan kalau misalnya orang bicara mengenai people power, people power itu sebenarnya dengan cara mereka sendiri. Ya, mereka menyuarakan suara hati mereka dan sebagainya. Dan bergerak misalnya tiba-tiba ke lain arah pun dengan cara digitalisasi semuanya. Jadi kita melihat bahwa cara mereka luar biasa. Dan sebenarnya Indonesia ini juga akan diberikan kesempatan untuk menjadi negara yang maju sekali kalau Gen Z-nya ini benar-benar memaksimalkan apa yang mereka miliki. Mereka ini kan lebih dari 30% dari seluruh rakyat Indonesia. Dan mereka satu kekuatan yang luar biasa karena mereka masih fresh dan memiliki kemampuan teknologi luar biasa, kemampuan bahasa juga luar biasa. Minimal mereka itu mayoritas memiliki satu bahasa di luar daripada bahasa Indonesia. Artinya jendela negara lain itu terbuka untuk mereka. Baik, artinya juga yang terjadi di luaran sana, yang terjadi di dalam kampus ini, anak-anak generasi X, Y, Z itu juga terjadi di tengah keluarga Prof. Danis ya. Pasti. Anak cucu ya. Boleh kasih contoh bagaimana perubahan mereka atau mungkin sesuatu yang beda dengan kita ketika Prof. Danis mendidik anak, bahkan mungkin saat ini juga mendidik cucu. Sedikit tersorot ke sana. Bagaimana Prof. Danis? Ya, saya dan istri dari generasi baby boomer. Anak-anak saya dan mantu-mantu saya dari generasi Y, milenial. Ya. Sementara cucu saya dari Gen Z. Nah, ini beda-beda pasti, gayanya segala macam. Dan sebenarnya yang paling penting adalah toleransi di antara kita. Baik. Kita terlahir dengan gaya yang berbeda. Kenyataannya seperti itu. Dan kita nggak perlu menyalah-nyalahkan. Ini kayak misalnya ada orang atau tokoh yang saya lihat menyalahkan, ini Gen Z ini nggak bijak, Gen Z ini egois dengan pikirannya sendiri. Kalau saya melihat bahwa perubahan itu justru dimulai dari kita sebagai orang tua. Jadi dengan rendah hati kita beradaptasi begitu ya? Kita harus beradaptasi dan anak kita pun atau cucu kita pun harus beradaptasi dengan kita. Bahwa kita ada gap generation, faktanya seperti itu. Tapi ini terjadi di mana-mana, di semua negara. Bahwa kita hidup dalam era disruption. Kita menyesuaikan, setengah mati menyesuaikan. Ya, ini Bung Tema juga sekarang sebagai jurnalis juga pasti menyesuaikan diri. Ya, tapi yang muda juga seperti itu, harus ada understanding yang cukup tinggi. Dan kalau saya lihat akhirnya kita memaksimalkan lah apa yang kekurangan Gen Z di cover oleh misalnya dari generasi milenial, di cover lagi dari generasi baby boomer. Karena masing-masing generasi memiliki kelebihan-kelebihan dan memiliki kekurangan-kekurangan. Dan sebetulnya kayak misalnya peran kita sebagai baby boomer. Kita ini beda dengan generasi orang tua kita dulu yang sangat keras. Betul. Dia
memukul untuk mendidik, Iya, rotan, menjewer rotan. untuk mendidik, Rotan itu namanya. ikat pinggang, kopel dan Iya, sebagainya. iya, iya. Itu cara mereka pada saat itu dan semua ditolerir. Hmm. Kalau sekarang kan enggak. Hmm. Dan karena enggak, bayangkan anak kita mungkin udah kelas 6 SD, masih kita peluk, masih kita sayang-sayang dan sebagainya. Bahkan SMP juga masih ada yang seperti itu. Sehingga akhirnya mereka menerima kualitas generasi yang seperti mereka terima sekarang ini. Yeah. Gitu ya. Dan teknologi pasti jauh dengan kita. Kita ini sampai lulus S1 pun belum ketemu yang namanya komputer. Iya. Kita mungkin kelas 4 SD baru ketemu yang namanya kalkulator. Ya, televisi pun nggak semua orang pada saat zaman kita SD mereka memiliki TV. Kalau radio pasti informasi kita peroleh dari radio. Nah, itu generasi yang berbeda kita. Artinya outputnya pasti berbeda juga, outcome-nya juga pasti berbeda. Kita hargailah. Nah, artinya di dalam pemikiran Prof. Danis, ketika berada di tengah keluarga, melihat perbedaan generasi itu, satu hal adalah harus saling beradaptasi. Ya. Tapi tentu di situ komunikasi juga harus terus dijaga ya. Iya, betul. Artinya ada di sana suasana moderat untuk saling bertukar pikiran. Bahkan kalau anak cucu mengkritik, belajar menerima, begitu kira-kira. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita dengarkan dulu ya kritik daripada anak cucu kita, baru kita memberikan justifikasi atau menjelaskan. Tanpa perlu bicara keras, tanpa gebrak meja, tanpa. Justru kita perlihatkan dengan kasih kita bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan kasih. Seringkali memang kita dipengaruhi oleh adat istiadat. Iya. Ya, ada suku tertentu yang gayanya tinggi misalnya. Ya, sekarang apalagi kalau pelayanan di UKI misalnya. Saya selalu mengingatkan, ingat ya, kita sedang melayani UKI. Artinya semuanya mesti berlandaskan dengan kasih. Seperti itu. Jadi saya cuma mengingatkan aja. Akhirnya orang yang lagi marah-marah itu pun pasti berubah dia. Ya. Baik. Kembali kita mengingat topik kita adalah manuver kehidupan bersama Tuhan. Apa yang diceritakan Prof. Danis itu ya ada manuvernya. Karena persoalan-persoalan yang ada tercakup di situ, mulai dari anggota keluarga di rumah, anak didik di kampus, persoalan di organisasi, dan cita-cita ke depan, begitu ya. Apa yang Prof. Danis rindukan di hari-hari ke depan dalam usia seperti ini? Iya, kalau bicara usia sih saya sebetulnya nggak pernah merasa tua juga ya. Amin. Saya cuma merasa bertambah lagi pengalaman, bertambah lagi pengalaman. Ya. Saya merasakannya seperti itu. Tapi sebetulnya inti utamanya adalah bagaimana kita menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Kan kita membuat skripsi aja pasti ada rumusan masalahnya. Ya. Kemudian intinya skripsi itu ya menjawab permasalahan yang ada. Ya. Tesis, disertasi juga intinya sama. Dalam kehidupan juga seperti itu. Nggak pernah nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Betul. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Orang kadang-kadang bingung, kok nggak stres ya? Ya dianggap saya nggak stres gitu. Saya bilang kenapa mesti stres? Karena saya tahu solusinya apa. Karena ada Tuhan bersama saya. Amin. Tuhan nggak akan diamkan saya bersusah-susah dengan permasalahan yang muncul. Permasalahan nanti pasti ada solusinya. Itu asal memang kita bersihkan hati kita dan kita ikutin apa yang Tuhan mau. Ya, kita punya rencana yang luar biasa. Kalaupun itu nggak menjadi satu kenyataan, pasti ada rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi artinya sekarang dan ke depan tetap menjadi berkat bagi sesama ya. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Betul. Dan solusi selalu ada begitu. Ya, pasti ada. Saya teringat tiba-tiba bahwa kampus UKI ada di Jakarta. Ya. Dan tadi akreditasi unggul ya, unggul. Sekarang unggul. Ya. Bisakah Profesor Danis berbagi sedikit pemikiran kepada kampus-kampus nun jauh di sana yang berjuang? Ya, nun jauh itu artinya di pulau, agak sedikit tertinggal informasi, tersendat dana, dan segala macam. Apa yang bisa Profesor Danis bagikan untuk mereka semangat dan boleh lebih maju di era seperti ini? Silakan Prof. Danis berbagi.
Yang pertama kita harus menyadari bahwa strategi pendidikan tinggi dari negara ini ada yang kurang pas. Oh iya? Kita punya perguruan tinggi ada 4.500 lebih. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oke. Sementara kalau kita bandingkan dengan di China, itu hanya sekitar 2.000 perguruan tinggi. Padahal mereka punya warganya hampir 4 kali daripada Indonesia. Iya. Sehingga 4.500 ini kalau kita mau jujur, mungkin yang bisa berkualitas itu hanya sekitar 200. Yang lainnya belum. Belum seperti harapan bangsa dan negara ini di bidang pendidikan. Iya. Sehingga tidak bahwa pilihannya adalah apakah yang terakreditasi unggul atau yang tidak unggul, itu semua harus berkolaborasi satu dengan lain. Ya, jadi kalau dulu kan kalau kita bisa kerjakan sendiri, kenapa kita mesti berbagi dengan yang lain? Kita harus kolaborasi. Tidak ada lagi eksklusivitas di antara kita. Artinya katakanlah secara sederhana, kalau ada kampus-kampus berjuang di daerah sana, bahkan daerah pulau terpencil, kolaborasi sangat perlu ya. Kolaborasi sangat perlu. Apalagi kan sebenarnya kalau bicara Tridharma perguruan tinggi itu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini bagian daripada kolaborasi kita. Yang besar juga pasti ada manfaatnya buat yang kecil, yang kecil juga pasti ada manfaatnya buat yang besar. Jadi dengan kolaborasi saling menguntungkan. Kalau misalnya di gereja kita lihat ada pertukaran mimbar, kenapa sih antar profesor nggak kita melakukan pertukaran juga? Ya, memberikan kuliah umum atau memberikan orasi ilmiah. Dengan demikian maka akhirnya tanpa misalnya kita butuh turun tangan dari pemerintah, kita pun bisa sama-sama melakukan percepatan supaya kita sama-sama bisa maju. Karena kita hidup dalam era disruption. Yang namanya kampus digital itu satu keharusan. Kemudian saya setiap kali mengingatkan ada 2 hal yang harus dimiliki oleh anak-anak didik kita. Apa itu? Yang pertama kemampuan teknologi. Yang kedua kemampuan bahasa. It's a must. Dan nggak perlu dipelajari di mata kuliah di perguruan tinggi itu adalah pendidikan dasar yang sangat dibutuhkan. Jadi harusnya memang anak-anak dari SD, SMP, SMA itu udah lengkap semuanya 2 hal itu. Sehingga apapun pilihan mereka di perguruan tinggi, mereka tinggal lompatnya aja lah. Jadi nggak ada lagi. Saya masih ingat di era saya kuliah Fakultas Hukum ada mata kuliah bahasa Belanda 1, bahasa Belanda 2, bahasa Belanda 3, bahasa Belanda 4. Padahal kita jurusannya Fakultas Hukum, tapi belajarnya bahasa Belanda terus. Karena apa? Karena peraturan-peraturan pada saat dulu itu masih ada bahasa Belandanya. Kalau sekarang kebutuhannya berbeda. Justru kita mau melihat aturan-aturan yang ada di mana-mana yang beraneka ragam bahasanya, disitulah kita akan kuasai. Dan walaupun sekarang teknologi udah dengan mudahnya membuat translate dengan sangat sederhana, hitungan detik udah gampang. Ya, yang paling penting dosen-dosen juga harus mengajar dengan cara yang cerdik. Kita ini kalau lagi ngajar, mahasiswa pasti berkesempatan dia akan ngecek di ChatGPT atau Google. Bener nggak ini dosen yang ngomong? Kita hati-hati di situ. Betul. Ya, baik. Artinya pesan intinya adalah kerinduan bahwa semua kampus Indonesia maju begitu ya. Pasti. Tapi fakta memang menunjukkan tetap ada yang tertinggal ya. Dan salah satu kunci utamanya adalah mari kita berkolaborasi begitu. Artinya UKI siap juga membantu ya. Pasti, harus. Ibarat kalau Prof Danis juga tergerak berseminar di kampus terpencil, oke saja kan begitu ya. Nggak ada masalah. Baik. Nah, kita akhiri perbincangan ini dengan satu kata penutup. Dan bukan dari saya, tapi dari Prof Danis. Apa ungkapan bahasa rohani yang bisa menyentuh setiap kita yang menyaksikan video ini, entah itu dari pengalaman rohani di tengah keluarga, di tengah profesi dan kegiatan. Silakan Prof Danis ucapkan. Kalau kata kunci yang paling utama itu Tuhan Yesus baik banget deh pokoknya. Amin. Luar biasa, keren banget ya. Terus juga sebenarnya kalau Tuhan mau kasih nggak ada yang bisa menghalangi. Betul. Ya, hanya hati kita bicara aja tiba-tiba kita dapat.
Bisa dibayangkan misalnya, saya pada saat Tuhan anugerahkan kepercayaan menjadi rektor. Iya, iya. Secara struktural di atas rektor nggak ada lagi. Iya. Ya, artinya kepercayaan Tuhan, mandat yang Tuhan berikan luar biasa. Kekuasaan luar kita biasa. Kita lakukan itu yang terbaik. Ya, ucap syukur setiap kali begitu. Tiba-tiba bukan hanya secara struktural saya diangkat paling tinggi. Tiba-tiba secara akademik Tuhan juga kasih saya sebagai profesor. Semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi setiap kali saya bilang, aduh Tuhan baik banget. Udahlah, percayakan nama Tuhan. Kemudian kita serahkan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita siap bersaksi dimanapun juga. Ya. Pasti itu akan melengkapi keberadaan kita sebagai anak Tuhan. Dan tetap konsisten hidup baik dan benar. Amin. Sesuai firman Tuhan ya. Amin, amin. Amin, amin. Baik, ya. Profesor Dhani Suara, terima kasih. Biarlah semua perbincangan kita menjadi berkat. Sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kita salaman. Terima kasih. Salam. Shalom.